2018 dan 2019 merupakan tahun politik dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dewan Pers yang ada di Indonesia, di mana dituntut lebih lagi independensi dan profesionalismenya. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam dialog khusus dan kita akan membahasnya mengenai apa tentang pers yang ada di Indonesia dan bagaimana kinerjanya dan lika-likunya yang ada di Indonesia. Bersama saya Yonas Bernat. Hari ini kita sudah kedatangan dua anggota Dewan Pers, Jimmy Silalahi dan Nezar Patria. Selamat datang Pak. Keduanya sudah meluangkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak Jimmy Silalahi dan Nezar Patria ya. Sama-sama Bung Yonas. Dan kita hari ini spesial pemirsa ya, karena hari ini adalah Hari Pers Nasional, betul Pak ya? Hari Pers Nasional, Hari Pers betul. Nasional. Mungkin ada slogannya khusus untuk Hari Pers Nasional atau tahun ini temanya apa Pak? Temanya berkaitan dengan pemilu ya, Bung Gitu Jimmy, ya? Ya, pemilu yang bermartabat dan pers yang bermartabat. Oh, Hari Pers Nasional dengan pemilu yang bermartabat. Termasuk penggunaan media dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyatan. Ya. Jadi itu yang concernnya di tahun ini ya, untuk Hari Pers Nasional. Ya. Untuk Pak, saya mau ke Pak Nezar dulu, Nezar Patria. Bisa dijelaskan Pak, Bapak dari komisi apa Pak? Saya Komisi Hubungan Luar Negeri dan Antar Lembaga. Komisi Luar Negeri dan Hubungan Antar Lembaga. Antar Lembaga. Bisa dijelaskan sedikit Pak untuk memberikan presentasinya ke Iya, jadi memang di Dewan Pers itu ada beberapa komisi dibagi berdasarkan area area tugas dan pekerjaannya. Komisi ini masing-masing menangani program-program yang ada di Dewan Pers gitu. Jadi ada misalnya ada komisi pendidikan, ada komisi pendataan, komisi hukum, komisi pengaduan, ada komisi hubungan antar lembaga dan luar negeri. Nah, semua komisi ini bekerja sesuai dengan tupoksi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers pada Dewan Pers. Gitu. Betul. Mungkin kalau nggak Abdul, kalau kita nggak tahu sejarahnya awal kali terbentuk pers ini, mungkin dari masyarakat sendiri inisiatif melihat perlu adanya lembaga seperti ini atau bagaimana Pak? Sehingga saat ini bisa konsisten sampai hari ini. Dewan Pers maksudnya. Dewan Pers ini sebetulnya sudah cukup lama ya. Jadi sejak zaman Orde Baru, bahkan Orde Baru sudah ada. Bahkan Orde Lama pun sudah ada yang namanya Dewan Pers. Dan di masa Orde Baru, Dewan Pers ini memang bukan Dewan Pers yang independen. Dewan Pers ini melekat kepada kekuasaan. Dewan Pers ini diketuai ex officio oleh Menteri Penerangan. Dan Dewan Pers ini juga yang membuat semacam penilaian apakah satu media bisa terbit ataukah harus tutup besok pagi. Ini periode yang? Periode Orde Baru. Orde Baru ya? Iya, jadi sebelum reformasi. Nah, setelah reformasi, karena ada trauma terhadap kediktatoran pada masa itu, di mana tidak ada kebebasan pers di Indonesia, ya Anda tahu kehidupan Orde Baru ya, semuanya itu di bawah sensor yang cukup ketat. Gitu. Jadi kalau ada pemberitaan yang pemerintah nggak senang, maka si pemimpin redaksi akan ditelepon. Kalau nggak mempan ditelepon, besoknya mungkin dipanggil. Ya, kalau masih bandel juga mungkin menginap ya di Hotel Prodeo gitu kan. Dan kita nggak tahu besoknya kemana. Ya, atau bisa juga nggak balik-balik lagi. Itu bisa terjadi di masa Orde Baru. Jadi mengharapkan satu pemberitaan yang objektif, pemberitaan yang transparan di masa itu adalah mustahil. Nah, karena trauma seperti itu, maka ketika reformasi, disusunlah satu undang-undang pers yang semangatnya itu memberikan kebebasan pers yang seluas-luasnya kepada warga. Dan ini tercermin di dalam pasal 4 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Di mana di situ disebutkan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenai sensor, tidak dikenai larangan dan sebagainya macamnya. Nah, itu menjadi jiwa dari undang-undang pers yang kemudian juga menjadi jiwa dari Dewan Pers. Gitu. Jadi makanya Dewan Pers ini bukan menjadi sebagai agen pengendali pers seperti pada zaman Orde Baru. Dewan Pers masa reformasi itu bertugas mengawal yang namanya kebebasan pers, kemudian memenuhi hak masyarakat untuk tahu dan juga bertanggung jawab ataupun mendorong untuk tumbuhnya kehidupan pers yang sehat.
di Indonesia. Jadi itu yang menjadi area kerjanya. Nah, jadi Dewan Pers bertindak sebagai rezim etik gitu. Jadi jadi yang memberikan asesmen, penilaian terhadap kalau misalnya ada konflik pers dengan masyarakat, dengan kekuasaan. Nah, itu akan diselesaikan berdasarkan undang-undang pers di Dewan Pers gitu. Jadi tidak lagi misalnya kalau ada dispute, ada pertentangan tentang pemberitaan, mereka menyelesaikannya dengan hukum acara pidana gitu kan ya, dengan KUHP, dengan segala macam gitu. Yang intinya akan mengkriminalisasi wartawan ataupun media. Nah, jadi Dewan Pers mencoba menyelesaikan persoalan-persoalan atau sengketa pers itu berdasarkan dua pegangan. Yang pertama adalah Undang-Undang Pers, yang kedua adalah Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik. Saya membacanya begini, Pak. Dewan Pers ini sudah ada sejak Orde Baru, kemudian berdirinya pun saat itu lewat Menteri Penerangan, betul ya Pak? Inisiasinya dari eksekutif, betul ya Pak? Berdirinya Dewan Pers, enggak, itu di bawah Undang-Undang Pokok Pers. Oh begitu. Namanya dulu sebelum ada Undang-Undang Pers yang kita kenal sekarang, dulu ada namanya Undang-Undang Pokok Pers. Undang-Undang Pokok Pers. Ya, sudah ada beberapa kali undang-undang yang mengatur soal Dewan Pers ini di masa Orde Baru dan transisi antara Orde Lama ke Orde Baru. Tapi yang saya ingat di tahun 60-an 70-an adalah Undang-Undang Pokok Pers. Undang-Undang Pokok Pers. Ya. Berarti di sini inisiasi membentuknya itu dari masyarakat sendiri, betul ya Pak ya? Waktu itu enggak. Waktu itu negara ya. Negara yang sangat berkeinginan untuk mengontrol pers. Begitu ya. Nah, jadi pada waktu reformasi harusnya dibalik. Harusnya bukan lagi kendali negara terhadap pers, tapi pers sebagai kebebasan pers sebagai milik masyarakat gitu. Kemudian diatur oleh komunitas pers itu sendiri. Jadi tanpa campur tangan negara. Nah, makanya Dewan Pers kemudian disebut sebagai self-regulatory body. Jadi badan yang mengatur dirinya sendiri. Gitu. Jadi anggota Dewan Pers yang 9 orang ini itu dipilih oleh masyarakat pers dan pemerintah posisinya atau negara posisinya dalam soal ini adalah hanya memberikan semacam stempel saja. Gitu, lewat yang kita sebut sebagai keputusan presiden untuk mengangkat anggota Dewan Pers ini. Berarti kalau Orde Baru waktu itu penuh intervensi dari pemerintah, betul ya Pak ya? Oh iya, sangat. Jelas ya. Kalau sekarang mungkin dalam bentuk campur tangan pemerintahnya hanya dalam tidak ada lagi. Pembentukan Perpres tadi Pak? Itu Kepres itu hanya semacam pengesahan. Pengesahan karena begini. Undang-undang pers itu mengamanatkan berdirinya Dewan Pers. Tentu saja undang-undang pers ini berada di dalam lembaran negara dong. Betul. Ya. Jadi yang mengoperasionalkan undang-undang pers ini kan nggak ada departemennya sebetulnya. Jadi undang-undang ini juga nggak ada menterinya ataupun badan pelaksananya. Betul. Ya. Sehingga Dewan Pers ini adalah pengemban amanat dari yang namanya semangat undang-undang pers ini. Nah, segala turunan untuk mengatur pers dan masyarakat pers itu diputuskan oleh Dewan Pers sehingga dia menjadi kalau dalam undang-undang disebut sebagai peraturan pelaksana atau segala macam PP gitu ya, atau permen atau segala macam, maka di bawah undang-undang pers itu ada Dewan Pers yang melahirkan peraturan Dewan Pers. Peraturan Dewan Pers ini sifatnya mengikat komunitas pers. Mengikat komunitas pers. Kemudian tadi ada pembatasan wilayah-wilayah, tidak semuanya bisa masuk di dalam kode etik pers juga Pak ya. Kita mengadilinya dari Dewan Persnya, misalnya ada dispute tadi seperti itu, tidak semua wilayah kan bisa masuk di Dewan Pers ya Pak ya. Tidak semua sengketa, tidak semua permasalahan. Tentu saja kalau sengketa tanah bukan dibawa ke Dewan Pers. Maksud saya pembatasannya ini hanya sebatas apapun yang melanggar regulasi pers atau bagaimana Pak? Segala bentuk sengketa pers. Segala bentuk sengketa pers. Sengketa pers itu berarti sengketa terhadap produk pers. Terhadap produk pers. Mungkin saya kalau tanya regulasi ke Pak Jimmy langsung ya Pak. Kalau Pak Jimmy dari Komisi Hukum, bagaimana melihatnya pers sekarang dari sisi mata Komisi Pak Jimmy, bagaimana? Iya, penuh tantangan. Sekarang kita punya 4.200 lebih perusahaan pers yang sudah dalam proses verifikasi. 4.200. Betul, karena sesuai pasal 15 Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 tentang pers, salah satu tugas Dewan Pers untuk melakukan pendataan
perusahaan pers. Metodologi yang digunakan dalam pendataan itu adalah verifikasi. Sama seperti Badan Pusat Statistik melakukan sensus penduduk setiap tahun, ya, seperti halnya juga rumah Anda di sensus, ya. Betul. Mereka datang door to door, ya, itu kan metodologi yang dipergunakan adalah metodologi verifikasi. Dilihat siapa isi rumah ini, kepala keluarganya siapa, anaknya, istrinya, kan begitu. Sama halnya dengan pers. Jadi supaya lebih gampang, ya, kita ingin mengajak masyarakat untuk memahami pers itu sederhananya terbagi atas dua. Satu rumahnya, satu isi rumahnya. Rumah ini bernama perusahaan pers atau medianya. Sementara isi rumahnya ini namanya wartawannya atau pekerja pers. Jadi tadi yang terkait dengan kalau dibilang kalau ada sengketa di bidang pers, maka yang terkait dengan rumahnya dan isi rumahnya. Gitu ya sederhananya. Jadi ketika misalnya medianya atau perusahaan persnya itu bagus-bagus saja, sudah sesuai dengan aturan, bisa saja mungkin isi rumahnya alias wartawannya atau jurnalisnya ini mungkin ya melakukan pelanggaran. Itu dalam bentuk misalnya apakah cara bekerjanya atau mungkin produk yang dihasilkannya. Karena produk yang dihasilkan oleh wartawan atau jurnalis itu namanya berita. Sedangkan kalau kita bermedia sosial setiap hari yang kita lakukan itu adalah penyebaran informasi. Informasi dengan berita ini dua hal yang berbeda. Informasi ini sesuatu yang masih mentah, sementara berita ini adalah sesuatu yang sudah terverifikasi. Dan ini kalau di seluruh dunia berita atau news ini adalah hasil kerja-kerja jurnalistik oleh seseorang yang bernama wartawan atau jurnalis. Oke, nah maka memang kalau melihat dari kondisinya saat ini dengan lebih dari 4.200 yang nanti bisa saja ini akan terus berkembang. Karena platform media kan sekarang semakin berkembang dengan seiring munculnya media-media yang berbasis online, bukan hanya media cetak, bukan hanya radio dan televisi, ya. Nah, maka jumlah wartawannya pun terus bertambah. Saat ini sudah lebih dari 100.000 wartawan di Republik kita yang tercinta. Maka ini harus diprofesionalkan semua. Betul. Baik itu rumahnya tadi yang bernama perusahaan persnya, maupun isi rumahnya yang bernama wartawan atau jurnalis. Nah, ini yang dimaksudkan dengan kompleksitas persoalan ke depan yang terkait dengan yang namanya pers kita. Ini memang membutuhkan satu komitmen, ya, dan memang ini digawangi oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers itu. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nesa. Gini. Kalau tadi analoginya ada pembatasan jika pers itu hanya membatasi hanya rumahnya dan isinya, betul ya Pak ya? Jika ada sengketa. Kemudian analoginya saya menarik begini, kalau ada pers atau wartawan yang mendata atau memberikan informasi bisa dikategorikan ini adalah berita hoax. Sementara jika kita masukkan tadi hanya sebatas rumahnya dan isinya saja, harusnya itu kan masuk di sengketa yang diselesaikan oleh pers sendiri. Tapi juga secara pidana itu juga melanggar. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya? Sementara kan tidak mungkin dia menyelesaikan sendiri, sementara ini melanggar dari KUHP sendiri. Jadi jawabannya nanti Pak. Oke. Kita akan kembali lagi tetap di dialog khusus usai jeda berikut.